Sepi memang sepi. Jadi the current situation ya di market yang ada saat ini memang 7 minggu ya kita dapat range, belum ada move yang signifikan. Oke. Saya tetap memantau opportunity ya, memang ya dapat 30-40% dari lighter ya. Ya memang saya paling enak ya itu memang ketika bear seperti ini ya. Karena situasinya memang lebih clear ya, teman-teman. To be honest ya. Karena apa? Karena sebenarnya mereka ini udah nggak di sini sejak lama ya. Mereka itu udah mati karena Maret 2024. Data menunjukkan setelah Maret 2024 udah nggak ada retail yang di sini ya. Kalian bayangkan ya, berarti run selama hampir 2 tahun. Ini run tanpa retail. Saya ngomong ini terlama tanpa retail. Ini bear market vibes kalau kita ngomong. Makanya ketika Bitcoin 100.000 nggak ada euforia dan lain sebagainya, karena di periode yang sama ya, tanpa kehadiran retail itu adalah Bitcoin ketika turun ya. Ini juga ketika dari 2018 ke 2019, oke. Ya retail tuh selalu kalau teman-teman lihat polanya mereka balik itu ketika pucuk ya. Pucuk di 2018 ya, too many retail. 2019 ya sempat peaking dikit, terus Covid peak. Cuman anehnya ya, kalau kita lihat di sini, retail ini juga balik lagi ketika 25.000. Mereka tapi di sini nggak beli ya teman-teman, mereka ini pasti FTX capitulation ya. Jadi mendekati area 20.000, mereka justru oke lah jualan lah ya. Di sini mungkin mereka juga semua jualan ya. Jadi bottom itu juga kelihatan ketika retail tuh udah di sini jual-jual barang juga ya. Jadi heat mapnya memang ini adalah kenapa retail nggak balik pas stop di Oktober. Jawabannya mereka kan udah kena pukul ya sideway di sini. Dan kalau teman-teman ngomong ya dari sideway ini ke peaknya Bitcoin tuh hanya naik double. Mereka nggak dalam keadaan yang mana mereka itu tertarik ya. Mereka mau running naked itu kalau ketika oh Bitcoin berapa naik berapa 300% baru mereka running naked ya, swimming naked. Karena kalau enggak ya they will never never coming back ya. Jadi ini run memang tanpa retail. Um, volume ya juga kita ngomong di Solana nggak pernah balik ya. Solana Transit is dead ya. Yang lain juga sama. Ini adalah keadaan yang mana kita ngomong situation ya. Secara sentimen memang bear market ya. Meskipun sekarang fear and greed ya itu netral, oke. Dan kapitalisasi ya market masih 3 triliun USD. Coba surplus apa? Tesis Bitcoinnya apa? Saya pengen lihat. Om, ini kita ngomong lah ya beberapa chart yang saya ngomong menarik ya. Pertama mungkin kita ngomongin lighter dulu ya. Oke, ya water candle, oke. Dan ya I think hanya dikasih spike ya 27% sudah ya. Benar-benar bear market vibes. Ya ini range low sih ya untuk lighter. Ya ketika dia di range low-nya memang ya yang kita harapkan ya, ya situation seperti ini.
Geopolitik, ya I think crypto market itu tidak sekarang ya teman-teman, tidak terlalu di-drive oleh makro yang mana kita udah seen a lot of macro pressure. Jadi sekarang itu memang demand-nya itu sangat kecil. Ya, kalau teman-teman ngomong. Seakan-akan seperti hanya seller yang mau membeli kripto, ya. Dan ketika hanya satu yang mana um, demand-nya belum 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 sebanyak itu, ya. Kita ngomong lah ya, ini kondisinya memang menyedihkan sekali ya. Transaction on Solana network in the last 12 months, ya. Ini declining. Kalau teman-teman lihat peaknya di mana? Januari 2025. Apa yang terjadi Januari 2025? Ini kan turun terus. Nah, ini Trump launching meme coin-nya, ya. Ini sekarang turun terus, ya. Transaction turun, active address turun, ya. Paling gede di mana? Trump. Trump launching. Boom, turun. Ini juga Trump launching. Boom, turun. Transaction fee juga sama, ya. Total fee ini benar-benar semua, ya. Liquidity extraction yang gila. Saya kayaknya nggak ngitung itu berapa ratus juta ya ke liquidity yang masuk dan hilang, ya, dalam launchnya Trump. Brutal. Ya itu brutal. Um, itu adalah killer ya dari kita ngomong transit killer. Ya same story ya dengan Ethereum, memang ya datanya lama ini karena free ya. Ya jadi lighter ya H4 bidding zone, oke. Cuman ya ini pun ya not a very very good side lah ya kita ngomong secara pattern ya. Karena ini looks like descending ya. Kalau di sini dia jebol ya, skenario juga akan jadi seperti ini ya. Looks like a descending triangle. Beberapa yang sempat saya bahas ya, WLFI memang ya ini same, still the same outlook ya. Saya ngomong potential structure break. Cuman kayaknya akan dapat bearish candle ya, momentum daily chart. Ya, ini resistance flipping into support ya. It's quite good setup ya sebenarnya untuk WLFI. Plus ya, dia lagi tidur di 13 EMA ya. Area stokastiknya juga OTW crossing ya teman-teman untuk daily chart. Ini quite interesting sebenarnya. World Liberty ya financial. Sekarang mungkin ya, market cap-nya udah berapa ya? Saya masih hold ya 80%, ya 4 billion ya. 27% ya token keluar. Oke, kita bahas BART ya. Saya selalu ngomong BART strukturnya mungkin kita lihat ya dari spot ya. Weekly, I think it's still a good one ya. Masih choppy ya. Strukturnya memang ya kita tarik lah ya dari
body ke wick. Nah, ini pun juga masih ya bullish divergent. Until proven otherwise ya, kalau dia breakdown ya memang ini akan invalid setupnya. Kalau breakdown, cuman ya setup yang menarik ini teman-teman perhatiin. Nah ya tergantung spot ya, berapa banyak kita mau taruh. Ya potential setup, waduh ini bikin tesis nih. Ya kita baca ya tesisnya dari surplus bukan minus. Ya, dia predik ya akhir tahun 2026 60.000. Oke ya, dia masukkan beberapa variabel di sini. Oke, core thesis statement. Bitcoin berada dalam late cycle maturation phase dengan favorable risk to reward. Power law menunjukkan 26% undervaluation ya, fair value. Tesis tergantung pada global liquidity. Potential eco rally 40%, cycle extension 45%. Saya memang setuju ya dengan poin ya, kalau kita ini masih undervalue sekarang memang. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya total market cap and trend line, ya kita masih undervaluation teman-teman. Kita bahkan di siklus ini nggak dapat rally ketika kita itu berada di atas fair value-nya. Artinya apa? Bitcoin naik 6x dari cycle low, itu pun masih belum overvalue. Ya. Negatif 33%, ya, undervaluation. Ini kalau kita lihat ya market cap and trend line. Terus kalau kita lihat valuation versus trend line, wah ini jauh banget ya. Ini ya level bear market lah ya sekarang valuationnya. Jadi memang strategi orang beda-beda ya. Kalau kita ngomong memang monthly ya Bitcoin. Kalau kamu memang dari awal punya thesis ya, saya mau DCA ya nggak masalah ya. Banyak orang punya strategi masing-masing ya. Dan meskipun ya kalau saya boleh jujur pun ya kita emang udah losing lah ya kalau kita ngomong tren bullishnya di monthly. Oke, nah ini udah gelantungan ke 13 MA. Kalau kita ngomong, kita lihat order blocknya ya. Big area tuh di ATH 2021 lah. Ini area bid yang oke banget. Karena ini juga menunjukkan kalau kita sekarang, ya, ini close below. Ya. Jadi secara struktural, apakah ada potensial 13K? Kalau 13K kamu tarik dari mana? Dari cycle low. Ya kita lo cycle low memang di sekitar 60.000, 55.000 lah ya. Bukan di Oke, di VIP 07-nya. Oke, sini. Ya, sekitar sini gitu ya. Wah, dalam sekali. Ya, mati industrinya ya kalau sedalam itu ya. Ya, I think it's a perfect ya, golden pocket buy area. Di sini pun saya udah akan heavily ya. Ya, historical selalu di
0,7 lah ya, karena kita kan ngomong dropnya selalu 80-an%, ya. Ya, seperti siklus sebelumnya gitu ya, misalkan. Nah, ini kan, pas kan, bottom-nya selalu di sini kan. Nah, terus misalkan kita tarik lagi, nah di sini gitu bottom-nya. 40.000 ya, mati industrinya. Cuman ya, kita ngomong data history memang ini juga kayak sempat terdeviasi dikit ya lalu. Cuman apa yang akan kalian lakukan kalau misalkan 40.000 ya, sesuai dengan non only? Kencing sih orang-orang atau udah nggak peduli. Ya 40.000 all in sih saya juga ya. Ya it means ya another ya. Ya 56% drop ya memang. Cuman kalau kita ngitung ya probability thinking ya dengan let's say ya next cycle high misalkan ke 300.000 lah. Ya, another 7x ya, play. Cuman ya make sense lah ya data historis. Cuman teman-teman harus tahu ya drawdown dari Bitcoin tuh selalu diminish over time. Karena udah terlalu berat ya. Hmm, ya kan? Selalu lebih kecil. Drawdown sebelumnya memang berat ya. Tapi makin lama kan dia mengecil. Kalau kita ngitung, ya ini teknik ngetrend line drawdown. Ya make sense ya. Um, nah, next. Berarti ya mungkin kalau ini masih getting touch ya every time. Oke. Okay. That's it lah tesisnya bener. Ini kan selalu bikin low kan. Tesis by non only. Non only itu nama aslinya siapa? Nanda gitu paling ya. Ya berarti kurang lebih di 65% lah ya drawdownnya ya, I think. Kita ngitung beberapa dikit lah standar deviasi. Siapa pacarmu siapa namanya? Nan. Adnan pacarnya namanya. Siapa? Let's say 65% drop. Ya bener sih ya. Ya kita ngomong ya dengan tesis yang saya buat tadi. Oke. Okay. Nando pacarnya.
Bear market stuff ya, bear market baby. Berarti kan kurang lebih di sekitar sini ya, drawdown-nya ya. Kalau kita hitung, nah around 65% lah ya kita ngomong standar deviasi di sini ya. Let's say lah di sini. Meskipun ya saya pribadi masih belum tahu ya apakah bisa sedalam itu ya, kalau bisa mati ya industri. Nah, let's say ya 65% ya, around this corner. Jadi kita akan lihat ya ini potential drawdown ya. Ah, oke. Ya 65%. Oke, kalau kita tarik pun dengan ini ya, 65%. Ya di 0,7 VIP-nya ya, di 40.000. MSTR tetap menjadi problem utama ya. Ini chart yang nggak saya beli anytime soon lah ya. Karena ini Burj Khalifa type of shit. Jadi masih ada potensi ke 100 dulu MSTR. Cuman ya bisa katastrof lagi ya, dia balik ke low-nya. Oke, what to chart? BNB saya ngomong ya, William Hari. Nah, still the same ya. Outlook ya, sempat dikasih turun kemarin, nggak nge-swap banget ya bawah. It's a prime ya chartnya, I think BNB. Malah lebih kuat BNB ya daripada Bitcoin. Render, Nicodemus. Nicodemus. Nicolodemus. Ya, render juga kuat ya. I don't know ya naratifnya apa sekarang, cuman ya Dead Cat Bones. Kalau kita lihat memang banyak project-project Depin. Esther. Oh, retrace lagi lah ya. Cuman ya ini chart-chart yang mana memang kita ngomong udah minus ya. Udah ini bear market type of chart lah ya. Seberapa banyak orang yang bullish di sini, ya I think saya jual ya lot di sini. Sempat kena stop hand ya di sini. Nah, hari ini tuh ya, sebelum dia naik. Pas saya di Hong Kong tuh ya. Pro tip ya, kalau kamu lagi jalan ke luar negeri tuh kayak jangan trading sih. Pro tip itu. Macro gold, ya kita ngomong supply and demand aja lah ya. Saya udah sering kasih tahu ya ke teman-teman semua.
Ya, TGE-nya base kayaknya memang yang paling interesting ya kayaknya. Nice, lot of good article ya memang. Saya nggak tahu ya kapan bull akan kembali, maksudnya kayak kita dalam situation yang oke, cuman kalau kita lihat ya, data central bank tahun 2026 ya, akan ada kenaikan buying gold ya dari 634 ton ke 840 ton. Ada 200 ton kenaikan lah ya kita ngomong. Kita mungkin bahas gold. Apakah SAUT itu is a good play atau enggak? Karena gold, I think, ya still prime for breakout lagi sebenarnya. Ya, memang sekarang mendekati resistance. Ya. Cuman I think gold potensi gini dulu lah ya. Oh, saya masih percaya ya ada potensi rally gold ke 5.000. Meskipun mungkin dulu ya ditarik dulu. Another 10%. Ya, setuju ya. Tensinya biku itu apa maksudnya? Biksu. Semoga cepat bull kembali buat modal jalan-jalan sama biku, biksu. I think it's a possibility lah ya. Saham Indo saya nggak punya expertise di sana lah ya. Um, murni all time high. Terus ketika ini kita lemah banget, ya, currency kita lemah banget. Karena terakhir ya saya sempat bahas ya waktu itu tarif crash ya. Saya ngomong potential ya SG bounce dan memang bounce. Sekarang emang nggak ada yang quite interesting ya sebenarnya. Di global market juga ya. Orang trading Pokemon card sekarang. I don't know ya kalau saham Indo. Cuman ya kita ngomong Bollinger Bands itu udah kritis lah ya. Dan kita mendekati angka 9.000 ya. Dan itu adalah 1618-nya ya. Jadi technical ya. Saya bukan stock expert, cuman kita udah hit ya Fibonacci target dan juga on the Bollinger Band. I think the correction, okay, might come. Siapa ada yang trading nih Pokemon card? It's just NFT type of play lah ya. Banyak yang cuan juga katanya. Saya kurang ngerti
ya, hype-nya kurang kurang ngerti. Apa saya salah ya trading kripto ya? Kayaknya seru juga nih trading Pokemon. Yang paling langka apa? Charizard ya? Karena nggak ada kartu One Piece ya. Ini kan anime juga kan? Kalau Pokemon, anime nggak? Anime kan? Ada One Piece card. Kenapa nggak hype ya? Jarang dijual ya ini ya. Lagi mulai hype. Boleh juga ya ini beli ya kayaknya. Iya. Sebenarnya yang actual playable kan Yu-Gi-Oh ya. Cuman nggak terlalu menarik ya kayaknya kartnya ya. Lebih menarik Pokemon ya. Lebih hype Pokemon. Keluarga saya yang kerja di US sampai buat live TikTok sampingan jual Pokemon card. Banyak banget yang mau di US. Seru juga ya kayaknya. Nyobek-nyobek kartu Pokemon. Academic card ya. Ya emang gimana marketnya 7 minggu juga nggak gerak ya. Saya mau coba nonton One Piece ya karena anime yang saya tonton tuh ya beberapa lah ya. Crayon Shinchan, Doraemon. Apa alasannya nonton One Piece tuh apa? Beri saya satu kalimat. Kenapa saya harus nonton One Piece? Pick Fiction Dysentery. Mirip kayak Indonesia. Saya suka ini ya. Ini saya suka anime ini. Keren nih animenya. Anime arti kehidupan. Oke lah, saya coba nonton One Piece lah ya. Satu episode ya malam ini. Beri alasan yang jelas ya. Kenapa saya harus nonton One Piece? Belum tamat kan One Piece sampai sekarang? Wah anjir, dari tahun berapa? 99. 27 tahun ya? Belum tamat ya? Wah, anjir. Emang Conan belum tamat juga ya? Ya, harus dari episode 1 lah. Oh, Conan belum tamat. Gila. Kok laku ya? Cuman kan keputus-putus kalau Conan ceritanya.
Ya seru juga lah ya, nonton anime kayaknya. Apa ya rangkumannya, kripto masih bosen ya, I think nggak ada alasan buat nge-beat terlalu heavy. AI ya, jadi gua udah jadi overcrowded trade. Saham lokal kayaknya kalau kita lihat IHSG udah mendekati angka kritis. Gold potensi rally karena geopolitik lagi. I think gold ke 5.000. Dan terakhir sentimen investasi emang lagi buruk ya semuanya. Susah ya, nggak ada alpha at this time. Kayaknya emang seru nonton One Piece ya. OpenAI I think ya AI itu udah terlalu gede ya valuasinya. Oke lah, saya coba nonton One Piece dulu ya. Kalau begitu, nah, thanks for the idea ya. Oke ya teman-teman, thank you for coming. Saya coba nonton One Piece dulu.